Oke Bapak Ibu, saya rasa ini eh, dalilnya ya. Jadi dalilnya musyarakah itu sangat kuat sekali, tidak hanya dari Al-Qur'an tapi juga ada juga dari hadis qudsi. Ini pun ketika saya melihatnya ini luar biasa. Ana salisus syarikaini ma lam yukhnu ahaduhu ma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharastu min bainihima. Aku adalah pihak ketiga, kata Allah, dari dua orang yang bersyarikat. Selama salah satu pihak itu mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Maka banyak kalau kita temui, kalau kerjasama sama orang, kalau orangnya baik dalam hal keuangan, berarti beliaunya baik. Tapi kalau tidak baik dalam pembagian atau ada kedoliman di antara kedua belah, wah ini berarti nggak beres ini. Kenapa? Di situ Allah sudah mengurangi keberkahan, Allah tidak hadir di situ, dan kemudian ada banyak pengkhianatan. Ini pun yang dilarang oleh ketika kita melakukan musyarakah ya. Kemudian musyarakah atau transaksi musyarakah ini tentunya banyak macamnya ya. Ada musyarakah amlak atau syirkatul amlak, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu pemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan. Tentu apabila Bapak Ibu memiliki dana atau mungkin memiliki aset atau mungkin memiliki beberapa dana hibah dan lain-lain, itu kalau misalnya mau dikelola ya tentu bisa dengan cara musyarakah begitu. Musyarakah adalah akad syirkatul uqud, yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dan ini sah-sah saja dan boleh. Ini ada macam-macamnya Bapak Ibu, karena saya dibatasi 45 menit ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada musyarakah inan, ada musyarakah abdan, ada juga ujuh, ada mufawadah. Kemudian ada rukun. Rukun transaksi musyarakah ini ada dua pihak transaktor, objek musyarakah, dan ijab kabul seperti biasa. Nah, ini juga ada alur transaksi yang memungkinkan mungkin ada BMT atau nasabah atau juga anggota. Nah, ini keunikan BMT itu sebenarnya ada anggota, biasanya itu bagian dari pengurus, ada juga nasabah yang biasa disebut tidak anggota resmi atau mereka hanya meminjam saja dalam pembiayaan. Jadi tidak nabung tapi hanya minjam. Atau juga anggota bagian dari pengurus. Kalau koperasi hanya pengurus anggota saja. Anggota saja begitu. Ada negosiasi, kemudian di situ ada pelaksanaan usaha, ada bagi hasil. Saya rasa ini sesuatu yang banyak diketahui oleh Bapak Ibu, sehingga saya rasa untuk pembagiannya itu sangat simpel ya. Permasalahannya adalah ketika pelaksanaan musyarakah itu sendiri, itu kadang-kadang tidak semudah melakukan di akad murabahah. Nah, permasalahannya adalah di situ. Melakukan musyarakah itu tidak semudah di murabahah. Kenapa? Karena di murabahah mereka ketika melakukan pembiayaan, tujuan awalnya adalah memiliki. Sedangkan musyarakah kalau dikatakan hanya sebagian memiliki, maka mereka sering ada skeptis. Bahkan ketika dihitung-hitung ternyata lebih murah murabahah, maka akan lebih memilih murabahah begitu. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Ini tadi saya rasa sudah dijelaskan. Kemudian tujuan dan fungsinya juga. Kemudian laporan keuangan BMT yaitu berdasarkan SAK Syariah. BMT sebagai entitas syariah harus menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis dan sosial. Laporan keuangan BMT yang lengkap bisa terdiri dari 7 jenis, yaitu laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan raca, yang terdiri ada aset, liabilitas, dana sirkah, dan juga ekuitas.
Kemudian ada juga perhitungan hasil usaha, yaitu mencakup penghasilan, kemudian hak simpanan, kemudian dan juga beban usaha. Ada juga laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Kemudian ada juga laporan perubahan ekuitas. Jadi kalau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin ini ya Bapak Ibu. Di situ ada simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, dana cadangan, ada juga SHU. Kemudian laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ya ini kan keunikan dari BMT sebenarnya BMT itu bisa menyalurkan dalam urusan maslahah. Ternyata ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ini mungkin diatur dalam satu PSAK, yaitu PSAK 109 ya Bapak Ibu, di mana yang dipentingkan adalah posisi amil. Posisi amil tidak boleh lebih menerima dana pengelolaan zakat itu lebih dari 12,5% begitu. Kenapa 12,5%? Iya, karena 1/8 dari 8 asnaf itu sendiri. Jadi kalau BMT-nya, pengelolanya atau amilnya itu menerima 20%, maka ini yang tidak diperkenankan. Itu aja. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yaitu ada dana infak, sedekah, dana sosial lainnya, denda, wakaf, dana amil, kemudian pendapatan non halal. Nah, pendapatan non halal ini kemudian di situ ada bunga simpanan pada bank konvensional. Nah, ini sepertinya salah satunya seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa begitu ya? Karena melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Bisa jadi ada penggunaan dana yang itu berasal dari bunga atau berasal dari tidak tahu asalnya ya, yang disebut dana non halal gitu. Atau mungkin dananya yang mungkin ada orang memenangkan judi tapi dia taubat gitu ya, hasil judinya ditaruh di BMT ya, BMT harus siap mengelola gitu ya, tidak boleh ditolak. Nah, kemudian catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BMT. Nah ini pasti Bapak Ibu. Kemudian transaksi pembiayaan musyarakah. Jadi ini ada kerugian, ada pembiayaan musyarakah aktiva non kas, musyarakah menurun, dan juga ada pembiayaan musyarakah kas permanen. Ini salah satu contoh Bapak Ibu pada pembiayaan musyarakah, maka di situ disepakati pembiayaan musyarakah antara BMT dengan CV Andi, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT sebesar 25 juta dan untuk pembangunan Rimba 27. Dana yang dimiliki oleh CV Andi sebesar 50 juta, proyek dilaksanakan tiap bulan dan dengan jangka waktu musyarakah dan nisbah 40-60%. Maka di situ sebagai pembiayaan musyarakah pada kas begitu. Nah, kemudian pembayaran biaya akad musyarakah, ketika ada pembayaran juga sama, kesepakatan musyarakah BMT meminta jasa notaris untuk menyaksikan akad musyarakah sehingga menguatkan akad tersebut. Biaya akad notaris sebesar 200.000 belum disepakati apakah bisa notaris, biaya notaris ini akan menambah biaya atau tidak, maka boleh dicatat sebagai uang muka akad musyarakah. Kemudian juga jika disepakati bahwa biaya musyarakah menambah pembiayaan, maka pembiayaan musyarakah pada uang muka yang tadi. Jadi biaya akad musyarakah diakui untuk menambah biaya pembiayaan. Karena kan belum tahu ini usahanya nilainya
bisa bertambah atau tidak begitu. Kemudian jika akad disepakati untuk menambah musyarakah, maka biaya akad jasa notaris akan menambah sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. CV Andi melaporkan bahwa tipe 2 terjual dengan keuntungan 20 juta. Maka yang dilakukan pembayaran dengan keuntungan untuk BMT. Keuntungan menjadi bagian BMT adalah sebesar 8 juta. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan 40% kali 20 juta, maka ditemukan angka 8 juta pada pendapatan musyarakah. Kemudian juga pelunasan di sini pelunasan pembiayaan musyarakah. Maka ketika terjadi pelunasan untuk mengembalikan pembiayaan musyarakah, maka kas pada pembiayaan musyarakah. Ini semua sebenarnya ada di BMT Bapak Ibu. Soal porsi bagi hasil pun itu juga sebenarnya tidak diatur secara mendetail, dan itu dilakukan karena bersifat kesepakatan bersama, maka harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi tidak salah satu ataupun bank yang menawarkan untuk keuntungan yang akan bisa dibagi bersama, atau biasanya dengan metode profit and loss sharing atau revenue sharing. Ada dua metode itu yang mungkin bisa dipakai. Revenue sharing yang berbasis pendapatan, profit and loss sharing itu berbasis biasanya laba bersih atau rugi begitu. Kemudian ada juga kerugian musyarakah, yaitu ketidaksengajaan, yaitu CV Andi melaporkan bahwa proyeknya mengalami kerugian 12,5 juta karena terjadi kebakaran disebabkan arus pendek. Nah, maka boleh dicatat sebagai kerugian musyarakah pada pembiayaan musyarakah, dan itu nilainya 40% dari 12,5. Kalau sebab kelalaian mitra, ada bangunan proyek roboh sehingga dalam kerugian 12,5. Setelah diselidiki ternyata kerugian itu karena CV Andi telah melakukan kesalahan dengan melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Untuk itu Andi bersedia mengganti kerugian. Yang perlu dicatat dari catatan akuntansi BMT adalah di sini disebut pemberian tunai atau dan aktiva non kas bertahap. Jadi ketika kerugian yang disebut di atas tadi, ketika dilakukan oleh CV Andi, maka CV Andi yang sudah harus mengganti. Kenapa? Karena memang lalai begitu. Sedangkan untuk pemberian tunai dan aktiva non kas bertahap, yaitu BMT telah menyetujui pembiayaan musyarakah. Sebentar ya, sebentar saya izin sebentar 1 menit. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Aji ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika ada pertanyaan bisa masuk di room chat. Atau Bapak Ibu juga ini ya, pakai fasilitas raise hand juga bisa. Oke, silakan. Oke, saya bisa lanjut Bu. Monggo Pak, nggih, silakan. Masih banyak kok waktunya. Ini dimut ya, dimut ya. Enggak. Oh enggak ya. Oke, baik. Mohon maaf karena saya lagi di Malang. Ada acara di kampus, kemudian kita di Malang bareng, akhirnya ya harus
sponsor sebentar begitu ya Bapak Ibu. Dan ini murni apa ini tanpa kesengajaan. Jadi saya harus melakukan 2 kegiatan sekaligus. Jadi saya minta maaf. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di bagian pemberian tunai dan aktifan non tunai kas bertahap. Ketika di tanggal 5 BMT telah menyetujui memberikan pembiayaan musyarakah kepada Bapak Slamet. Keseluruhan modal sirka adalah 35 juta. BMT memberikan porsi modal 15 juta dan 20 juta adalah modal Bapak Slamet. Nisbah keuntungan yang disepakati adalah 35 untuk BMT dan 65 untuk Bapak Slamet. Maka ketika ada yang bertanya, kenapa porsi bagi hasil itu bisa beda-beda? Tentu itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi walaupun mungkin 10, 90, 20, 80 itu boleh-boleh saja, Bapak. Sah-sah saja. Atau mungkin bisa diukur dari berapa jumlah modalnya juga boleh. Resikonya juga diukur dari berapa jumlah modalnya juga boleh. Misalnya dari angka 100 juta untuk modal bersama, tapi kemudian pihak sohibul mal dalam hal ini atau musyarik pertama itu menggunakan modalnya sebanyak 60 juta, kemudian banknya 40 juta, tapi kemudian banknya menyodorkan bagi hasil 50%, bukan 40%, apakah boleh? Kenapa? Karena alasannya banknya sebagai penjalan modal begitu. Itu juga boleh. Kemudian nasabah misalnya mengusulkan untuk bagi hasilnya 70% karena nasabahnya yang menjalankan usaha juga boleh. Nah, itu tergantung masing-masing pihak. Jadi kalau ada 35, 40, 20 itu boleh. Nah, ini tidak sesaklek kalau menggunakan dana zakat. Nah, ini kalau dana zakat nadir menggunakan untuk banknya ini 20%. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh kalau diaudit kena ini. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena lebih dari 1/8. Jadi lebih dari 12,5 atau 1/8. Karena di Al-Quran urusan zakat ini jelas dibagi untuk 8 asnaf. Nah, dalam hal ini sebagai amil gitu. Kemudian modal sirkah BMT yang diberikan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama diberikan 3 juta dalam bentuk uang tunai. Maka bank syariah atau mungkin BMT atau mungkin koperasi itu rata-rata memakai kalimat pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah, KSPPS, koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam pembiayaan. Pasti disebut sebagai pembiayaan. Nah, itu kebanyakan begitu karena telah disepakati dalam aturan begitu, Bapak Ibu. Pada kas atau rekening Bapak Slamet. Kemudian di transaksi kedua, yaitu penyerahan aktiva non-kas dan selisih lebih nilai aktiva. BMT menyerahkan seperangkat peralatan bengkel yang sudah dimiliki BMT sebagai pembiayaan musyarakah pada tahap kedua yang nilainya 5 juta. Peralatan bengkel ini dulu dibeli BMT dengan harga 4,7. Maka harus dicatat sebagai keuntungan penyerahan aktiva senilai 300.000. Kemudian penyerahan tahap ketiga, pembiayaan musyarakah BMTK pada Bapak Slamet berupa sepeda motor dengan nilai wajar 7 juta. Sepeda motor tersebut dulu dibeli BMT seharga 7,5. Maka di situ disebut kerugian penyerahan aktiva. Kemudian pembiayaan musyarakah menurun. Nah, musyarakah menurun, pembiayaan musyarakah ini merupakan pembiayaan yang memiliki ciri saldo modal bank atau LKMS semakin menurun seiring dialihkannya modal bank atau LKMS
kepada mitra. Jadi diserahkan mesin penggilingan padi harga 25 juta, nilai wajar dengan nilai bukunya. Sebagai pembiayaan musyarakah kepada Bapak Agung, maka pembiayaan musyarakah terhadap persediaan mesin, penyerahan mesin penggilingan padi, pembiayaan musyarakah kepada Bapak Agung. Kemudian penurunan sebagai modal LKMS, sebagian modal LKMS. Penurunan sebagian modal BMT dilakukan sebagai wujud kesepakatan pembiayaan musyarakah menurun. Dalam kasus ini dilakukan dengan mengalihkan aktiva non-kas dari BMT KAF kepada Bapak Agung. Bapak Agung mengambil alih 50% mesin penggilingan padi yang merupakan modal BMT. Maka disebut sebagai kas atau rekening Bapak Agung untuk pembiayaan musyarakah senilai 12.500.000 rupiah. Kemudian akad berikutnya yaitu keuntungan pembiayaan musyarakah menurun. Di situ keuntungan pembiayaan musyarakah menurun diakui pada periode terjadi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati tanggal 1, yaitu Bapak Agung melaporkan adanya keuntungan atas usaha penggilingan sebesar 4 juta. Maka porsi BMT adalah 40% kali 4 juta, yaitu 1,6 juta. Yang jadi masalah di sini adalah Bapak Ibu, ketika dalam usaha itu tidak semua nasabah melaporkannya dengan benar. Nah, ini yang menjadi kendala di BMT. Kalau saya sering ke BMT itu karena dalam keuntungan itu seringkali ada ketidakcocokan ya, atau mungkin ketidakpastian, sehingga dalam pelaporan itu kalau kadang keuntung banyak itu dibilang untung sedikit, ya kan begitu ya Bu. Kalau untung sedikit dibilang nggak untung. Nah itulah kemudian makanya lebih mudah disebut pakai akad murabahah. Nah ini karena salah satunya di situ. Kenapa lebih mudah pakai akad murabahah? Iya urusannya jelas jual beli. Tapi kalau dengan musyarakah ini agak kesulitan karena dalam penentuan bagi hasil dan juga pelaporannya itu kadang tidak sesuai. Nah, kemudian kerugian pembiayaan musyarakah menurun. Kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan mitra usaha yang dibebankan pada periode terjadinya besarnya tanggungan kerugian sesuai dengan proporsional kontribusi modal. Kerugian yang ditanggung bank merupakan atau BMT merupakan pembiayaan musyarakah, maka disebut kerugian musyarakah pada pembiayaan musyarakah. Nah, ini sebenarnya perhitungan badal BMT setelah penurunan dikurangi 25 juta, dikurangi 12.500.000, modal Bapak Agung dari 50 juta plus 12,5 menjadi 62.500.000. Proporsi modal BMT 12,5 dibagi 75 juta, maka di situ ketemu 72%, sehingga Bapak Agung mendapatkan 83%. Kerugian yang ditanggung BMT adalah 85.000. Jadi pelunasan pembiayaan maka tercatat pada hasil akhir adalah kas pada rekening Bapak Agung terhadap pembiayaan musyarakah. Nah, untuk menjalankan musyarakah Bapak Ibu, ini memang banyak perdebatan. Perdebatan dalam hal ini yang saya ceritakan di awal adalah bagaimana cara praktek musyarakah, karena musyarakah ini dianggap sebagai akad yang sangat kompetitif kalau di mata bank sekarang itu.
musyarakah itu dianggap sebagai akad yang kompetitif, sebagai akad yang bisa diandalkan, terutama untuk investasi dan juga bisa dijalankan oleh BMT. Nah, kami atau banyak pakar memberikan saran bahwa untuk memudahkan akad musyarakah, maka selain kepemilikan bertahap, juga ada pembagian bagi hasil bertahap. Dan itu kemudian disepakati dengan anggunan atau jaminan supaya bisa tetap eksis. Sedangkan untuk bagi hasil itu bisa kesepakatan. Nah, ini yang membedakan murabahah dan musyarakah. Musyarakah bisa jadi lebih murah daripada murabahah. Kenapa? Karena di situ ada kepemilikan yang bertahap, kepemilikan yang bertahap, yang kita kenal dengan musyarakah mutanakisah. Sedangkan yang tidak bertahap atau mungkin dengan cara murabahah itu harga yang flat atau yang tetap. Maka dari itu untuk pembiayaan bagi nasabah BMT mungkin bisa dipraktekkan dengan produknya sedikit demi sedikit untuk mendorong ke arah musyarakah. Memang agak kesulitan, tapi masih bisa. Kenapa? Karena dulu kalau kita lihat para sahabat, kalau kita lihat sejarah kenabian, bagaimana mereka itu menjalankan usaha dengan cara modal bersama. Itu ternyata lebih kuat. Salah satu contoh mungkin sekarang ada Bank Syariah Indonesia, ya, BSI. Mereka menggabungkan asetnya yang dulunya mungkin tidak dianggap begitu, sudah peringkat 7 se-Asia, ya, kemudian tidak dianggap, kemudian peringkat 10 dalam asetnya itu. Jadi memiliki prestasi. Kenapa? Karena umat ini, yang saya katakan, umat ini memiliki kekuatan. Dan BMT ini sangat kuat. Dan ini dihukumi adalah salah satu bentuk fardhu kifayah, yaitu ketika umat itu mampu bersatu untuk menegakkan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kadang tidak kita sadari. Maka yang mungkin belum Bapak Ibu punya tabungan atau mungkin belum kontribusi atau mungkin sudah berkontribusi, silakan kita bersama untuk membangun BMT, membangun koperasi syariah, membangun bank syariah dengan cara kita ikut berkontribusi di dalamnya. Alhamdulillah, kenapa saya ngomong gini, karena saya lihat pesertanya itu sebagian besar adalah orang ahli di bidang ekonomi syariah, kalaupun tidak itu punya antusias yang tinggi, sehingga saya meyakini bahwa bagaimanapun juga harta yang berkah, harta yang dikelola dengan sistem yang benar itu jauh lebih berkah, dan saya rasa bisa berpotensial karena Allah menyebut di antara kerjasama itu, maka pihak ketiga Allah sendiri yang turun langsung dan juga memberikan keberkahan. Nah, itu Bapak Ibu yang kami terangkan, mungkin kurang sempurna atau mungkin banyak salah. Saya pun minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi dari cerita Baitul Mal ini saya berharap banyak agar kita itu mampu membangun BMT. Saya bayangkan BMT sekarang itu yang maju memang ini punyanya Sidogiri, ya, BMT Sidogiri. Nah, itu saya rasa mengalami pembangunan pesat. Kalau kita lihat di koperasi itu ada software Maxis Mikro Syariah, yaitu dipelopori oleh Pak Ali Hamdan juga. Kemudian kalau BMT Sidogiri ada Gus Ilham. Gus Ilham ini juga mempelopori. Saya rasa kekuatan umat tetap menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan apabila BMT ini sudah ada kemudahan dalam menarik maupun
menabung maupun pembiayaan seperti halnya bank. Kalau saya pernah bertanya ke Gus Ilham, beliau sudah punya aplikasi dan ketika nabung langsung masuk gitu ya. Langsung sudah ada di buku tabungan. Nah, itu luar biasa. Bahkan sudah ada di HP-nya masing-masing seperti M-Banking. Artinya itu sudah luar biasa. Itu jelas memudahkan umat untuk senantiasa berkontribusi. Nah, daripada nanti dikelola oleh orang lain yang bukan orang Indonesia, maka tentulah kita semua orang Indonesia itu berharap memajukan perekonomian Indonesia dengan cara bersama-sama untuk berkontribusi kepada BMT. Itu saja Bapak Ibu, saya rasa semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan juga untuk nabung simpanan memang ada yang pro mudharabah, ada yang pro wadiah, dan saya harap nanti IAI juga menyusun khusus tentang wadiah atau titipan ya. Nah, itu juga disusun khusus misalnya, atau mungkin direvisi lebih baik begitu. Ada juga dana umat itu qard ya, utang piutang itu qard atau qardul hasan. Ada dua, ada qard, ada qardul hasan. Atau utang atau dengan qardul hasan. Qardul hasan ini lebih sangat bijaksana lagi malahan. Nah, itu juga mungkin juga diatur dengan IAI. Itu saya rasa juga keren. Selain ada wadiah, ada qard, ada qardul hasan, itu semakin keren begitu ya. Artinya kenapa? Karena saya setiap di BMT, setiap di lembaga keuangan syariah pasti akan di situ disertakan dengan sedekah, disertakan dengan infak begitu. Dan itu akan ditawari untuk pembiayaan yang tidak berbagi hasil, tidak bertambah seperti utang biasa. Jadi utang 5 juta kembali 5 juta untuk anaknya sekolah. Nah, itu karena orangnya tidak mampu dikasih qard. Nah, itu juga boleh saja. Nah, itu saya rasa nanti PSAK berkembang di dunia situ sehingga memudahkan untuk menulis dan melaporkan. Itu Bapak Ibu kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bu Siti Musyarofah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.